Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid oleh Wiwin Eka Winarti, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pacitan. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat menjalankan tahapan B. Buat pertanyaan dan A. Ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Konsep yang mendasari 1. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa guru sebagai penuntun yang menuntun laku hidup murid untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia seutuhnya ataupun bagian masyarakat dan dapat hidup sesuai dengan kodratnya. 2. Pemimpin menerapkan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja untuk memaksimalkan sumber daya aset yang dimiliki untuk melakukan perubahan positif dengan menggerakkan seluruh warga sekolah. 3. Profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif akan tercapai dan tertanam dalam jiwa dan perilaku murid jika seluruh warga sekolah sebagai faktor biotik sekaligus modal manusia bergerak bersama menanamkan serta membiasakan dalam tingkah laku mereka. Judul program Saji Sata, Satu Jiwa, Satu Tanaman. Tujuan program, kegiatan Saji Sata diadakan di SMP Negeri 2 Kebun sebagai pendukung kegiatan Adiwiyata Mandiri yang sudah berjalan dan mewujudkan Go Green yang digalakkan untuk melatih keterampilan murid dalam mencintai dan melestarikan lingkungan. Latar belakang 1. SMP Negeri 2 Kebun Agung merupakan sekolah Adiwiyata Mandiri yang program-programnya harus tetap dilaksanakan. 2. Menanami dan melestarikan lingkungan SMP Negeri 2 Kebun Agung supaya tetap hijau dan lestari. 3. Menyediakan oksigen yang cukup bagi semua warga di SMP Negeri 2 Kebun Agung. 4. SMP Negeri 2 Kebun Agung memiliki aset utama dalam modal manusia, yaitu semua warga SMP Negeri 2 Kebun Agung yang cinta akan lingkungan. 5. SMP Negeri 2 Kebun Agung memiliki modal lingkungan yang terdiri dari kebun toga, taman sekolah, taman kelas, kebun buah, greenhouse, kebun sayur, dan juga hutan sekolah. 6. SMP Negeri 2 Kebun Agung memiliki sumber finansial utama dari dana BOS dan juga komite yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembiayaan pelestarian lingkungan. 7. Kepemimpinan murid harus dikembangkan dengan program yang berpihak pada murid untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. 8. Berdasarkan hasil wawancara dengan murid diperoleh data bahwa minat murid terhadap pelestarian lingkungan itu cukup baik. 9. Berdasarkan angket yang diisi oleh murid diperoleh data bahwa murid siap membawa tanaman ke sekolah sesuai dengan minat dari masing-masing murid. Mampu menumbuhkan kepemimpinan murid melalui aspek A. Suara. Murid diajak mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di sekolah yang menunjang Go Green di SMP 2 Kebun Agung melalui program Saji Sata. 2. Melibatkan murid dalam perencanaan program kokurikuler untuk mendukung Adiwiyata Mandiri di SMP Negeri 2 Kebun Agung. B. Pilihan. Memberikan kesempatan bagi murid untuk memilih bagaimana mereka mendemonstrasikan pemahamannya tentang apa yang telah mereka pahami. 2. Memberikan kesempatan pada murid untuk memilih peran yang dapat mereka ambil dalam program Saji Sata. C. Kepemilikan. Mengakomodir dan memberikan ruang kreativitas siswa dalam merancang bidang lingkungan kelas dan sekolah sebagai upaya untuk mencintai dan melestarikan lingkungan. 2. Mempublikasikan ide kreatif siswa dalam bentuk poster ataupun tulisan terkait kesadaran akan kehidupan yang harus harmonis dengan lingkungan alam, karena alam sebagai faktor abiotik sangat berperan bagi capaian langkah dan hasil yang diharapkan. Capaian 1. Teridentifikasinya potensi-potensi di lingkungan sekolah yang dapat mendukung program Saji Sata. 2. Keterlibatan murid dalam perencanaan program kokurikuler Saji Sata untuk
Go Green di SMP 2 Kebun Agung sebagai sekolah adiwiyata mandiri. 3. Terbukanya kesempatan bagi murid untuk memilih bagaimana mereka mendemonstrasikan pemahamannya tentang apa yang telah mereka pelajari. 4. Terbukanya kesempatan pada murid untuk memilih peran yang dapat mereka ambil dalam program Sajisata sesuai minatnya. 5. Terakomodirnya ruang kreativitas siswa dalam merancang denah lingkungan kelas dan sekolah sebagai upaya pelestarian lingkungan. 6. Terpublikasinya ide kreatif siswa dalam bentuk poster maupun tulisan terkait kesadaran akan cinta dan pelestarian lingkungan. Langkah menggunakan alur bab C. B. Buat pertanyaan, apa potensi yang bisa dimanfaatkan sekolah untuk mewujudkan program Sajisata? Ambil pelajaran apa hal yang sudah berjalan yang bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan program Sajisata. Gali mimpi, siapa saja yang terlibat dalam program Sajisata dan apa peran dari aktor-aktor tersebut. Kapan program dilaksanakan, apa hal positif yang mungkin terjadi di masa depan. J. Jabarkan rencana. Langkah apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk mencintai dan melestarikan lingkungan? Langkah apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan pembelajaran bermakna dalam membentuk karakter peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila? Atur eksekusi. Siapa saja unsur yang terlibat dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik untuk berbudaya, mencintai, dan melestarikan lingkungan? Siapa saja unsur yang terlibat dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran bermakna untuk menanamkan karakter sesuai profil pelajar Pancasila? Hasil yang diharapkan, terwujudnya satuan pendidikan yang cinta dan mampu melestarikan lingkungan. Terbentuknya budaya sadar pentingnya melestarikan lingkungan bagi warga sekolah dan lingkungan sekitar. Terbentuknya karakter warga sekolah pentingnya lingkungan buat kelangsungan hidup. Aksi nyata tahap B. Buat pertanyaan utama. Buat pertanyaan. Buat pertanyaan utama. Membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan kekuatan, potensi, atau peluang. Mendefinisi tujuan pertanyaan dibuat untuk memprovokasi atau menginisiasi perubahan dalam kurung prakarsa. Melakukan tindakan untuk menggalang atau membangun koalisi atau tim perubahan dukungan atau urgensitas. Pertanyaan, mengapa kita perlu mewujudkan Go Green di SMP 2 Kebun Agung melalui Sajisata? Bagaimana mewujudkan Go Green di SMP 2 Kebun Agung melalui Sajisata? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Berdiskusi dengan murid tentang mewujudkan Go Green di SMP Negeri 2 Kebun Agung melalui Sajisata. Berkomunikasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang perwujudan Go Green di SMP 2 Kebun Agung melalui Sajisata. Membentuk tim perubahan, tim tanaman, tim lahan, tim pemupukan, tim penyiraman, tim perawatan. Mengelola aset sekolah secara maksimal untuk mewujudkan Go Green di SMP 2 Kebun Agung melalui Sajisata. Rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid. Suara murid menyampaikan ide atau gagasan tentang Go Green di SMP 2 Kebun Agung melalui Sajisata. Pilihan, murid bebas memilih menjadi tim perubahan sesuai dengan minatnya. Kepemilikan, murid menunjukkan rasa memiliki dengan keterlibatannya secara aktif dalam kegiatan Go Green di SMP 2 Kebun Agung melalui Sajisata dengan semboyan dari, oleh, dan untuk kita. Aset kekuatan sumber daya yang dapat memberdayakan pada tahap ini, semua murid, semua guru dan TU lingkungan yang ada di sekolah, baik itu taman sekolah, kebun toga, kebun sekolah, taman kelas, taman sekolah maupun hutan sekolah dan seluruh lingkungan yang ada di sekolah yang masih belum ditanam. Waktu yang diperlukan 2 hari, penanggung jawab adalah CGP dan kepala sekolah. Dokumentasi tahap B. Yang pertama, diskusi dengan kepala sekolah. Yang kedua, diskusi dengan guru dan TU tentang prakarsa atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Dokumentasi tahap B, diskusi dengan wali. Hal ini melibatkan wali murid supaya wali murid juga merasa dilibatkan. Dokumentasi tahap B, diskusi dengan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak
Kabupaten Pacitan itu hanya ada 2 sekolah yang merupakan sekolah adiwiyata mandiri, yaitu SMP Negeri 2 Gunakung dan SMP 1 Pacitan. Kalian harus bangga memiliki sekolah yang sudah beradiwiyata. Selain itu, supaya kegiatan adiwiyata ini tetap dilanjutkan, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Gimana? Apa? Oh, menanam tanaman. Ada yang lain? Selain menanam tanaman, apa Mas? Memelihara tanaman. Supaya tanaman di SMP 2 Gunakung itu semakin bertambah, maka apa yang harus kita lakukan? Ada yang bisa? Supaya tanaman itu bertambah, apa yang harus kita lakukan? Menurut kamu? Membawa tanaman dari rumah. Jadi untuk menambah tanaman yang ada di SMP 2 Gunakung itu bisa membawa tanaman dari rumah. Kemudian apa? Memperbanyak dengan cara apa? Menugar tanaman-tanaman yang sudah ada, kita pelihara dan kita ugar. Kalau misalkan kalian punya usul membawa tanaman dari rumah, kalian setuju apa boten? Tanaman yang harus dibawa itu kalau menurut kalian harus dipatok sama bapak ibu guru atau sesuai dengan keinginan dan minat kalian? Sesuai dengan keinginan dan minat. Coba anak-anak bisa melihat nggak di lingkungan SMP 2 Gunakung ini ada apa saja? Ada kebun toga. Selain itu ada yang di atas sana namanya apa? Greenhouse. Ada taman kelas, ada taman sekolah, ada kebun buah dan juga ada kebun sekolah. Maka dari itu kalian nanti silakan membawa tanaman apa sesuai dengan minat dan keinginan kalian. Disepakati apa mboten? Nah, nanti kalau kalian sudah membawa tanaman sesuai minat dan keinginan kalian, supaya tanaman itu tetap hidup, tetap terpelihara, maka kita harus membentuk apa? Membentuk tim kerja. Tim kerjanya itu apa saja? Tim kerjanya ada tim penanaman, kemudian ada tim pemupukan, kemudian ada tim penyiraman, dan juga ada tim pemeliharaan. Jadi nanti kalian dari masing-masing kelas, nanti akan masuk ke dalam tim-tim yang sudah kita bentuk. Oke? Nanti mulai minggu depan kalau kalian sudah masuk ke dalam tim yang kalian bentuk, maka kita akan membawa tanaman ke sekolah dan tanaman itu nanti akan kita tanam di lingkungan sekolah sesuai dengan tempatnya tanaman yang kalian bawa. Untuk melihat keinginan kalian tanaman apa yang kalian bawa, nanti akan ada survei dari sekolah melalui apa? Google Form tentang minat tanaman yang ingin kalian beli. Itu ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Catatan refleksi tahap 2 pertanyaan utama. Peristiwa Saji Saka, satu jiwa satu tanaman adalah kegiatan kokurikuler yang bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dan mengembangkan keterampilan siswa dalam bidang melestarikan lingkungan.
Program ini dilatar belakangi oleh kegiatan adiwiyata mandiri yang sudah berjalan lama di SMP Negeri 2 Kebunagung. Sebagai sekolah adiwiyata mandiri, SMP Negeri 2 Kebunagung tidak boleh menghentikan kegiatan begitu saja, tetapi tetap harus menanamkan karakter tentang lingkungan kepada murid. Bahwa dalam kegiatan penanaman karakter terhadap lingkungan yang melibatkan murid harus berkelanjutan dan tidak bisa berhenti begitu saja demi mendapatkan suatu penghargaan. Strategi awal yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan TU untuk mendiskusikan dan meminta saran maupun masukan terkait dengan kegiatan Guglim yang ada di SMP 2 Kebunagung untuk mendukung adiwiyata mandiri. Selanjutnya, saya pun berdiskusi dengan perwakilan kelas yang tergabung di dalam OSIS untuk mendiskusikan kegiatan yang dapat menunjang Guglim di SMP Negeri 2 Kebunagung. Melalui diskusi tersebut tercetuslah kegiatan Saji Sata. Hasil dari aksi nyata tahap buat pertanyaan ini didapatkan bahwa seluruh warga sekolah sepakat adanya program yang dapat melatih keterampilan siswa dalam bidang melestarikan lingkungan untuk mendukung Go Green yang ada di SMP Negeri 2 Kebunagung sebagai sekolah adiwiyata mandiri melalui program Saji Sata, Satu Jiwa Satu Tanaman. Perasaan saya ketika aksi nyata tahap buat pertanyaan utama adalah ada sedikit merasa cemas dalam hati karena dikhawatirkan kepala sekolah, guru maupun murid kurang merespon positif terhadap program yang saya sampaikan. Namun ternyata hal tersebut tidak terjadi. Saya sangat bahagia ketika kepala sekolah sangat merespon positif terhadap ide pembuatan program sebagai kegiatan yang dapat melatih keterampilan siswa dalam melestarikan lingkungan guna mendukung kegiatan Go Green di SMP Negeri 2 Kebunagung sebagai adiwiyata mandiri. Begitupun dengan rekan guru, mereka menyambut baik pembuatan program Saji Sata ini. Murid pun sangat antusias dalam memberikan suaranya terkait dengan ide awal pembuatan kegiatan program Saji Sata. Pembelajaran yang saya peroleh dari pelaksanaan aksi nyata tahap buat pertanyaan utama ini adalah pentingnya melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait di sekolah, terutama kepala sekolah dan rekan guru, karena kita dapat saling tukar informasi, berbagi pengalaman, dan memberikan saran atau masukan terkait ide awal pembuatan program Saji Sata ini. Selain itu, pentingnya melibatkan murid dalam setiap kegiatan dapat membuat murid menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihan yang mereka inginkan sesuai minatnya, dan akan merasa memiliki program yang berguna bagi mereka. Murid akan lebih bersemangat dan antusias sehingga akan menumbuhkan kepercayaan dirinya menuju student agency. Saya juga dapat menemukan kepemimpinan murid, di antaranya tentang pentingnya mendengar suara, voice dari murid, memberikan pilihan, choice, serta tentang kepemilikan. Selain itu, saya menemukan murid yang memiliki jiwa kepemimpinan, murid yang memiliki pandangan dan harapan ke depan, yang menyadari akan kehidupan yang harus harmonis dan bisa berdampingan dengan alam, beserta segala potensi yang ada. Murid yang terbuka cakrawala pemikirannya akan ilmu pengetahuan yang terus berkembang, serta peluang bidang pekerjaan yang membentang luas termasuk bidang-bidang pekerjaan yang bersinggungan dengan alam dan lingkungan. Penerapan ke depannya saya akan terus belajar dari siapa saja dan di mana saja. Murid juga bisa dijadikan guru. Banyak masukan dari murid yang bisa diadopsi atau diangkat untuk kesuksesan sebuah program, utamanya dalam program yang berpihak pada murid. Dalam pembelajaran yang berpihak ke murid, saya siap menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada mereka agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, sehingga anak mendapat haknya untuk merdeka belajar, menjadi anak yang mandiri dan merdeka yang dapat kenali jati diri dan potensi dirinya. Pada sisi lain, kolaborasi bersama rekan sejawat, kepala sekolah, komite sekolah, lingkungan sekitar, komunitas, dan stakeholder terus perlu ditingkatkan sebagai upaya untuk memperkokoh dan mewujudkan tujuan dari program-program sekolah. Melalui kegiatan diskusi dengan seluruh warga sekolah, diharapkan program ini dapat terrealisasi untuk segala tantangan yang ditemui. Diharapkan dapat diminimalisir dengan memanfaatkan aset utama yang ada di sekolah. Semoga program ini dapat berjalan dengan konsisten sehingga akhirnya dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid. Kekurangan yang ada pada tahap ini dapat menjadi bahan pembelajaran agar tidak terungkap di tahap berikutnya. Aksi nyata tahap A, ambil pelajaran.
Ambil pelajaran. Tahapan ambil pelajaran, menyusun pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan atau potensi peluang lewat penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan sifatnya positif. Menentukan cara kita menggali fakta, memperoleh data, diskusi kelompok kecil atau besar, survei individu, multi unsur. Pertanyaan: apa pengalaman menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru dalam merawat tanaman? Apa saja tanaman yang disukai oleh anak? Bagaimana dalam pengadaan tanaman yang ada di sekolah selama ini dan dapat berhasil dikembangkan serta bermanfaat? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Pertama, mencari tahu dan mendata siapa guru yang sudah pernah merawat tanaman di sekolah, baik itu yang ada di kebun buah, tanaman sekolah, taman kelas, taman gantung maupun hutan sekolah, mulai dari menanam, memupuk, merawat, menyiram. Menggali informasi tentang tanaman yang disukai murid melalui survei online, diskusi maupun pengamatan, diskusi bersama rekan guru dan murid. Rencana untuk melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid. Suara, murid-murid menyampaikan informasi tentang jenis tanaman yang disukai. Pilihan, murid bebas memilih untuk memberi informasi melalui survei online atau diskusi atau keduanya. Kepemilikan, murid menunjukkan rasa memiliki dengan berpartisipasi memberikan informasi sesuai dengan fakta atau sebenarnya agar diperoleh data akurat. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini: sumber data murid, guru, TU, Chromebook, WiFi, jaringan internet. Waktu yang diperlukan 1 minggu. Penanggung jawab CGIP. Dokumentasi tahap A: menggali pengalaman dari rekan guru yang sudah pernah berhasil dalam merawat dan mengembangkan tanaman yang ada di sekolah. Menggali tanaman apa saja yang disukai dan ingin ditanam oleh murid. Catatan refleksi tahap ambil pelajaran. Peristiwa: setelah tahap buat pertanyaan utama, saya harus mencari tahu lebih mendalam. Gambaran atau kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk melatih kemampuan dan mengembangkan keterampilan siswa dalam mencintai lingkungan, sehingga saya dapat melanjutkan ke tahap kedua, yaitu ambil pelajaran. Pada tahap ini saya mencari referensi dari berbagai sumber, baik dari wawancara dengan guru-guru yang sudah pernah melakukan kegiatan menanam dan merawat tanaman di lingkungan SMP Negeri 2 Kebun Agung, maupun melalui media elektronik atau sosial tentang kegiatan penanaman dan perawatan tanaman. Selanjutnya, dalam kegiatan ini saya membuat angket untuk mengetahui minat murid tentang tanaman yang disukainya dan mampu dirawatnya. Saya juga melakukan diskusi dengan Wakasek urusan kesiswaan untuk mengidentifikasi kebijakan sekolah yang menguatkan keterampilan dan kemampuan siswa dalam hal melestarikan lingkungan, serta mencari referensi sekolah lain yang telah memiliki program kokurikuler tentang mencintai dan melestarikan lingkungan, ataupun juga belajar ke sekolah yang telah lebih dahulu mendapatkan predikat Adiwiyata Mandiri, yaitu SMP Negeri 1 Pacitan. Selain itu, saya pun mengajak diskusi dengan perwakilan murid yang ada di SMP Negeri 2 Kebun Agung melalui OSIS tentang hal apa saja yang membuat mereka merasa nyaman dan tertarik dengan kegiatan peduli lingkungan yang akhirnya diwujudkan dalam kegiatan Sajisata untuk mendukung Go-Green yang ada di SMP Negeri 2 Kebun Agung sebagai sekolah adiwiyata mandiri. Seluruh kolaborasi ini saya lakukan untuk menemukan kekuatan atau aset potensi supaya dapat memperoleh data yang akurat.
Hasil aksi nyata yang diperoleh saya menemukan gambaran kegiatan apa saja yang dapat menarik minat murid dalam melatih keterampilan untuk mencintai lingkungan yang ada di SMP Negeri 2 Kebunagung. Perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini adalah sangat bersemangat dan mengidentifikasi minat murid dan mencari referensi dari berbagai sumber tentang gambaran kegiatan yang dapat diterapkan dalam melatih keterampilan dan mengembangkan kecintaan murid terhadap lingkungan. Setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi lebih bersemangat lagi dalam mewujudkan program yang berdampak pada murid untuk menumbuh kembangkan student agency. Pembelajaran yang saya peroleh dari pelaksanaan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini adalah ternyata banyak cara dalam memberikan pembelajaran yang menarik bagi murid tentang bagaimana cara mencintai lingkungan, namun dengan adanya kreativitas dan inovasi yang dilakukan dapat membuat murid lebih mencintai lingkungan dengan caranya sendiri, dengan cara mengumpulkan tanaman sesuai minat dan bakatnya. Selain itu, seorang guru harus selalu melibatkan murid dalam segala aktivitasnya. Begitupun dengan menentukan sebuah program, karena mungkin memiliki suara, pilihan, dan kepemilikannya sendiri yang harus difasilitasi oleh pihak sekolah. Penerapan ke depan. Melalui kegiatan ini, semoga program Saji Sata ini dapat dilaksanakan dengan konsisten dan diharapkan dapat memunculkan ide-ide pembelajaran tentang bagaimana melestarikan lingkungan yang menyenangkan bagi murid. Kekurangan yang ada pada tahap ini semoga dapat diperbaiki di tahap selanjutnya, yaitu gali mimpi, sehingga program ini akan lebih baik lagi dan berdampak positif bagi murid. Terima kasih, teruslah belajar untuk memenuhi pembelajaran yang berpihak pada murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.